Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Abiu dengan NPM 208110013. Hari ini saya akan mempresentasikan metode pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana Madrasah Kabupaten Nias Utara Min Balefa Durotuhu. Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana Madrasah Kabupaten Nias Utara Min Balefadoruhu ini meliputi yang pertama ada pekerjaan persiapan, rekonstruksi 3 ruang kelas gedung A, rekonstruksi 4 ruang kelas gedung B, pembangunan kamar mandi, penataan halaman sekolah, pembangunan menara air, pembangunan pagar, dan K3. Untuk lebih jelasnya metode pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan persiapan. Lingkup kerja persiapan itu yang pertama ada mobilisasi, penyewaan dan pembelian sebidang lahan yang diperlukan untuk base camp, kantor, barak, bengkel, dan gudang penyedia jasa dan kegiatan pelaksanaan, mendatangkan peralatan yang dibutuhkan hingga lokasi pekerjaan dan mengembalikannya. Setelah seluruh pekerjaan selesai, mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan. Mobilisasi semua personel penyedia jasa sesuai dengan struktur organisasi pelaksana yang telah disetujui oleh pengawas pekerjaan termasuk para pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak termasuk, tetapi tidak terbatas. Menyiapkan fasilitas laboratorium hingga dapat digunakan selama masa konstruksi berlangsung termasuk perkuatan jembatan lama untuk pengangkutan alat-alat berat. Menyiapkan laporan-laporan sesuai yang disyaratkan serta gambar-gambar pelaksanaan. Mobilisasi personil dan peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan, namun ketentuan ini hanya berlaku untuk pentahapan mobilisasi peralatan utama dan personel terkaitnya dan harus sudah diatur jadwal terlebih dahulu saat tahap pengadaan jasa pemborongan. Setiap tahap mobilisasi peralatan utama harus terlebih dahulu diajukan permohonan mobilisasi oleh penyedia jasa kepada pengawas pekerjaan paling sedikit 30 hari sebelum tanggal rencana awal mobilisasi setiap peralatan utama tersebut. Pengawas pekerjaan perlu melakukan monitoring atas rencana mobilisasi hingga terlaksana mobilisasi peralatan utama beserta personil operator terkait dengan lengkap dan baik. Dalam sengaja hal mobilisasi personil dalam peralatan utama yang dilakukan secara bertahap dan berjadwal tidak boleh melampaui 2/3 periode pelaksanaan konstruksinya. Ketentuan mobilisasi kantor lapangan dan fasilitasnya untuk pengawas pekerjaan kebutuhan ini akan disediakan dalam kontrak lain. Kegiatan demobilisasi untuk semua kontrak pembongkaran tempat kerja oleh penyedia jasa pada saat akhir kontrak termasuk pemindahan sebuah instalasi, peralatan, dan perlengkapan dari tanah milik pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi semula sebelum pekerjaan dimulai. Selanjutnya ada pembuatan papan nama pekerjaan. Setelah serah terima lapangan dilakukan selanjutnya pemasangan papan nama pekerjaan di lapangan. Papan nama pekerjaan akan dibuat dan dipasang sesuai dengan spesifikasi dan arahan dari direksi pekerjaan. Papan nama pekerjaan akan menerangkan nama pengguna jasa, penyedia jasa, konsultan pengawas, nilai pekerjaan, sumber dana, dan masa waktu pelaksanaan. Yang selanjutnya ada persiapan K3. Dalam K3, penyedia jasa harus memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku, memperhatikan keselamatan semua personel yang berada di lapangan, dan menyiapkan rencana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 konstruksi dan menyediakan setiap pekerjaan sementara termasuk jalan khusus, jalan setapak, pengaman, dan pagar. Jika diperlukan untuk manfaat dan perlindungan baik publik dan penghuni dari lahan yang bersebelahan, penyiapan rencana SMK3 mengacu pada standar prosedur pelaksanaan SOP pelaksanaan SMK3 konstruksi bina marga nomor DJBM garis miring SMM garis miring PP garis miring 20 tanggal 19 Juli 2012 dan perubahan-perubahannya bila ada. Penyedia jasa harus senantiasa menyediakan rambu peringatan sesuai dengan kebutuhan dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personel. Personel penyedia jasa harus menyediakan seorang petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas tersebut harus memenuhi aturan dan persyaratan K3 konstruksi. Penyedia jasa harus senantiasa melakukan kegiatan yang perlu untuk melindungi kesehatan personel penyedia jasa yang dipekerjakan di lapangan dengan memastikan bahwa semua bagian dari tempat kerja secara teratur dijaga kebersihan dan mencegah timbulnya wabah penyakit. Ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam pasal 3.1.1.5 tentang keselamatan pada pekerjaan galian harus berlaku. Semua gigi-gigi, puli, atau roda penyesuai putaran, rantai, gigi, jentara, dan bagian bergerak yang berbahaya lainnya dari instalasi pencampur harus dilindungi seluruhnya dan dinyatakan aman jika beroperasi. Fasilitas pengendalian limbah dan sanitasi yang sesuai harus disediakan untuk semua staf kegiatan
dan pekerja dan limbah tersebut harus dikumpulkan dan dibuang secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembuangan limbah, pembuangan semua limbah padat dan cair dari kegiatan konstruksi harus sesuai dengan pasal 1.5.1.3.4 dari seksi 1.5 transportasi dan penanganan serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan izin-izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Bila mana terdapat bahan yang hendak dibuang dari luar kota, di luar lokasi pekerjaan, maka penyedia jasa harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tanah di mana bahan buangan tersebut akan ditempatkan dan izin tersebut harus ditembuskan kepada pengawas pekerjaan bersama dengan permohonan izin untuk pelaksanaan. Bila mana bahan yang dibuang seperti yang disyaratkan di atas dan lokasi pembuangan tersebut terlihat di lokasi pekerjaan, maka penyedia jasa harus membuang bahan tersebut dan meratakannya sedemikian hingga dapat diterima oleh pengawas pekerjaan. Selanjutnya masuk ke pembangunan gudang atau barak kerja. Penyedia fasilitas di lapangan sesuai yang disyaratkan pada KAK dan spesifikasi teknis selama pekerjaan berlangsung. Fasilitas ini yang akan dibangun antara lain adalah yang pertama menyediakan kantor direksi lengkap dengan peralatan dan alat kerja yang diperlukan, misalnya penerangan, obat P3K dan lain-lainnya yang dipandang perlu. Kedua, menyediakan barak kerja atau menyewa rumah penduduk di sekitar lokasi untuk pekerja yang didatangkan dari luar daerah. Menyediakan gudang untuk penyimpanan bahan-bahan bangunan dan peralatan sebelum bahan-bahan tersebut dipergunakan. Dan terakhir, pelaksanaan penyediaan kantor direksi, barak kerja, dan gudang harus sudah selesai sebelum pekerjaan fisik atau konstruksi dimulai. Berikutnya ada pengukuran dan pemasangan bauplank. Sebelum dilakukan pemasangan bauplank terlebih dahulu dilakukan pengukuran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Surveyor mengukur dengan teliti lokasi rencana kerjaan yang mempedomai patok-patok terhadap yang telah tersedia dari hasil pengukuran. Dengan data yang didapat, maka surveyor akan mengarahkan pemasangan papan bauplank dengan jarak per 15-25 meter sesuai dengan bentuk rencana bangunan. Penyangga papan bauplank ini terdiri dari kayu yang kuat dan tertanam kuat dalam tanah agar tidak goyang untuk menahan papan bauplank yang akan dipasang. Pada bagian sisi papan yang terjadi, titik top elevasi diberi paku untuk pemasangan benang sebagai acuan dimensi dan ukuran saluran yang akan dibangun di setiap sudut antara bauplank ke bauplank dan diberi tanda elevasi. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan lokasi. Yang pertama, semua tempat-tempat yang akan terkena bangunan atau tempat-tempat pengambilan tanah ditunjukkan dalam gambar atau menurut petunjuk direksi harus dibersihkan dari semua pohon-pohon, semak-semak, sampah, dan unsur-unsur lain yang mengganggu. Pohon-pohon harus dibongkar sampai bersih dengan akar-akarnya. Pagar-pagar, dinding-dinding, puing-puing bangunan, dan lain-lain yang ditunjukkan dalam gambar atau atas perintah direksi harus dipindahkan dan dibersihkan. Bahan-bahan hasil pembongkaran tersebut harus dibuang kecuali bila ada ketentuan lain yang disetujui oleh direksi. Pembersihan sebelum pekerjaan pembangunan di semua kerusakan terhadap pekerjaan dan milik umum atau persorangan yang diakibatkan pekerjaan pembersihan yang dilaksanakan akan diperbaiki atau diganti oleh penyedia jasa. Selanjutnya pembongkaran bangunan. Instruksi kerja yang pertama, semua bangunan yang diperintahkan oleh direksi pekerjaan dilakukan pembongkaran. Hasil pembongkaran selanjutnya diletakkan pada tempat penyiapan sementara. Dan selanjutnya hasil bongkaran dibuang keluar dari lokasi pekerjaan. Lanjut yang pertama adalah pekerjaan mereka ruang kelas gedung A dan gedung B. Yang pertama ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan yang dilaksanakan sama seperti pekerjaan persiapan yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Selanjutnya ada pekerjaan galian tanah pondasi. Yang pertama pekerja melakukan galian sekitar lokasi pekerjaan pondasi menerus dan pondasi rolak bata. Dimensi galian sesuai gambar kerja dan arahan dari direksi pekerjaan. Tanah hasil galian diletakkan ke atas di sekitar lokasi galian. Pekerjaan ini terus dilakukan sampai dapat dimensi yang diinginkan. Hasil dari galian ini selanjutnya dituangkan ke dalam laporan harian, mingguan, dan progres kemajuan pekerjaan. Selanjutnya ada pekerjaan selanjutnya adalah pengurugan kembali sisi pondasi. Yang pertama dilakukan adalah pekerja ini dilakukan setelah pekerjaan pondasi benar setelah selesai. Pekerja melakukan penimbunan tanah bekas galian ke dalam galian tanah yang telah dikerjakan pondasi benar seperti yang ditunjukkan di gambar kerja dan arahan dari direksi pekerjaan. Dimensi pengurukan kembali sisa galian ini sesuai gambar kerja dan arahan dari direksi pekerjaan. Pekerjaan ini terus dilakukan sampai dapat dimensi yang diinginkan. Hasil dari pekerjaan ini selanjutnya dituangkan ke dalam laporan harian, mingguan, dan progres kemajuan pekerjaan.
Dan ini adalah urugan pasir di bawah pondasi. Instruksi kerja yang pertama, pekerja melakukan penghamparan pasir dengan tebal sesuai dengan gambar kerja di sepanjang galian pondasi yang telah selesai dikerjakan. Yang kedua, dimensi pasang pasir uruk sesuai gambar kerja dan arahan dari direksi pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan ini terus dilakukan sampai dapat dimensi yang diinginkan. Hasil dari pekerjaan ini selanjutnya dituangkan ke dalam laporan harian, mingguan, dan progres kemajuan pekerjaan. Selanjutnya ada pasangan batu kosong di bawah pondasi. Cara kerja dilakukan yang pertama, pekerja mempersiapkan alat kerja dan bahan. Baru pasang patok atau boplang yang akan dijadikan sebagai patok acuan awal. Setelah selesai pemasangan patok dilanjutkan dengan pemasangan benang. Sebelum pemasangan batu harus dibersihkan dan secara menyeluruh dibasahi cukup waktu untuk memungkinkan penyerapan air mendekati titik jenuh. Landasan yang akan menerima masing-masing batu juga harus dibasahkan dan selanjutnya landasan dari adukan harus disebar pada sisi dari batu ke batu yang sedang dipasang. Selanjutnya batu dengan diameter 20 cm dihampar dan disusun pada permukaan pasir uruk yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya pekerjaan pondasi batu belah campuran 1:4. Instruksi kerja yang pertama, pekerja mempersiapkan alat kerja dan bahan. Yang selanjutnya pasang patok bauplank yang akan dijadikan sebagai patok acuan awal. Setelah selesai pemasangan dilanjutkan dengan pemasangan benang. Sebelum pemasangan, batu harus dibersihkan dengan menyeluruh, dibasahi cukup waktu untuk memungkinkan penyerapan air mendekati titik jenuh. Landasan yang akan menerima masing-masing batu juga harus dibasahkan, dan selanjutnya landasan dari adukan harus disebar pada sisi dari batu ke batu yang sedang dipasang. Pemasangan batu belah untuk dinding penahan tanah harus diberi dasar pasir setebal 15 cm, disiram air hingga padat. Batu belah harus bersih dari kotoran dan tanah. Ukuran sisi maksimum 30 cm dan pemasangan harus bersilang. Semua permukaan bagian dalam harus terisi adukan mortar sesuai dengan campuran yang digunakan. Lubang antar batu yang besar harus diisi dengan batu yang lebih kecil sehingga tidak ada rongga dalam pasangan. Landasan dari adukan segar yang paling sedikit 3 cm tebal harus dipasang pada pondasi yang disiapkan sesaat sebelum penempatan masing-masing batu pada lapisan pertama. Batu besar pilihan harus digunakan untuk lapis dasar dan pada sudut-sudut. Sudut-sudut perhatian harus diambil untuk menghindarkan pengelompokan dan batu yang berukuran sama. Dalam proses pengerasan harus selalu dibasahi dan disiram air sehari sekali selama 3 hari. Selama pemasangan tersebut belum sempurna membentuk pondasi atau dinding penahan tanah yang direncanakan, profil-profil tidak boleh dicabut. Perurugan dengan tanah harus menunggu pasangan penahan tanah benar-benar kering dan dilakukan setelah mendapat izin dari pengawas. Batu harus dihampar dengan muka yang terpanjang mendatar dan muka yang tampak harus dipajang sejajar dengan muka tembok dari batu yang terpasang. Selanjutnya pekerja melanjutkan pekerjaan pasangan batu sampai dengan elevasi atas rencana yang telah ditentukan. Setelah selesai, kemudian pekerja merapikan permukaan dengan menggunakan sendok semen ataupun alat bantu lainnya. Sebelum melakukan pemasangan batu kali, terlebih dahulu batu kali disiram dengan air agar membersihkan dari kotoran dan mempermudah dalam proses pekerjaan. Berikut ini adalah rencana pondasi gedung A, sesuai dengan gambar di bawah ini. Selanjutnya ada gambar rencana ruang pondasi gedung B, dan juga detail pondasi. Selanjutnya masuk ke pekerjaan slop. Yang pertama, mutu bahannya akan diaduk sesuai dengan syarat dan mutu. Perbandingan campuran sudah harus ditetapkan dengan satuan perbandingan berat atau volume yang diinginkan. Yang ketiga, alat pengaduk dan penakar harus sudah dipersiapkan. Alat-alat angkut bahan adukan ke tempat pengecoran telah dipersiapkan, backcasting dan pembasian telah dirakit dan telah diberikan perkuatan. Sebelum pengecoran dilakukan, kami akan melakukan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram backcasting sampai jenuh. Harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa permukaan pada tempat pengecoran harus bersih dari air yang tergenang dan dari kotoran. Pengecoran dilaksanakan atas persetujuan pengawas dan direksi pekerjaan. Pekerjaan melakukan pencampuran komposisi perbandingan berat dengan menggunakan alat bantu dola. Pekerja melakukan pengisian material sesuai dengan jenis materialnya dengan jumlah banyaknya dola sesuai dengan job mix design yang telah dilakukan. Pekerja memasukkan air terlebih dahulu ke dalam concrete mixer. Selanjutnya pekerja memasukkan semen ke dalam concrete mixer yang telah diisi dengan air. Pekerja memasukkan pasir ke dalam dola dengan banyaknya jumlah dola sesuai dengan JMD.
Selanjutnya, pekerja memasukkan pasir yang ada di dalam dolak ke dalam concrete mixer. Biarkan pasir, semen, dan air bercampur rata di dalam concrete mixer. Pekerja selanjutnya memasukkan kerikil atau agregat kasar ke dalam dolak dengan banyaknya jumlah dolak sesuai dengan JMD. Selanjutnya pekerja memasukkan kerikil atau agregat kasar dalam concrete mixer sampai bercampur dengan sempurna. Setelah semua bercampur rata, formula selanjutnya beton dituang ke dalam kereta sorong untuk dibawa ke lokasi pengecoran slab. Pekerja melakukan penuangan beton ke dalam backcasting slab sampai seluruh permukaan telah terisi penuh dengan beton. Pekerja melakukan penusukan ke dalam beton dengan menggunakan alat bantu agar tidak ada ruang kosong yang terjadi. Setelah selesai, selanjutnya adalah perataan permukaan dengan menggunakan sendok semen atau raskam. Pekerjaan dilakukan dengan sebaik mungkin dan menjamin semuanya berjalan dengan baik. Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya, maka penghentian pekerjaan harus disetujui pengawas. Pengecoran tidak diperkenakan selama hujan deras karena air hujan yang masuk ke dalam bahan pengecoran akan mempengaruhi kualitas beton itu sendiri. Selanjutnya masuk ke pekerjaan kolom. Cara kerjanya yang pertama adalah mutu bahan yang akan diaduk sudah sesuai dengan syarat dan mutu. Perbandingan campuran sudah harus ditetapkan sesuai satuan perbandingan berat atau volume yang diinginkan. Alat-alat pengaduk dan penakar harus sudah dipersiapkan. Alat-alat angkut bahan adukan ke tempat pengecoran telah dipersiapkan. Pembasian telah dilakukan di los pembasian dan dibawa ke lokasi pengecoran kolom untuk dilakukan perakitan dan diberi perkuatan. Selanjutnya backcasting dipasang dan diberi perkuatan. Berikutnya adalah contoh pemasangan backcasting. Sebelum pengecoran dilakukan, kami akan melakukan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram backcasting sampai jenuh. Harus diperhatikan terlebih dahulu, tidak ada kotoran pada backcasting dan tidak ada genangan air. Pengecoran dilaksanakan atas persetujuan pengawas dan direksi pekerjaan. Pekerjaan yang pertama, pekerja akan melakukan pencampuran komposisi perbandingan berat dengan menggunakan alat bantu atau dola. Selanjutnya pekerja melakukan pengisian material sesuai dengan jenis materialnya. Dengan jumlah pekerja memasukkan air terlebih dahulu ke dalam concrete mixer. Selanjutnya pekerja memasukkan semen ke dalam concrete mixer yang telah diisi dengan air. Selanjutnya pekerja memasukkan pasir ke dalam dola, banyaknya dengan jumlah dola sesuai dengan JMD. Selanjutnya pekerja memasukkan pasir yang ada di dalam dola ke dalam concrete mixer. Biarkan pasir, semen, dan air bercampur rata di dalam concrete mixer. Pekerja selanjutnya memasukkan agregat kasar ke dalam dola dengan banyaknya jumlah dola sesuai dengan JMD. Selanjutnya pekerja memasukkan kerikil atau agregat kasar di dalam concrete mixer sampai bercampur dengan sempurna. Setelah semua tercampur rata dan homo selanjutnya, beton dituang ke dalam kereta sorong untuk dibawa ke lokasi pengecoran kolom. Pekerja melakukan penuangan beton ke dalam backcasting kolom sampai seluruh permukaan telah terisi penuh dengan beton. Selanjutnya pekerja melakukan penusukan ke dalam beton dengan menggunakan alat bantu per layer agar tidak ada ruang kosong yang terjadi. Setelah selesai, selanjutnya perataan permukaan dengan menggunakan sendok semen atau raskap. Pengecoran dilakukan dengan sebaik mungkin dan menjamin semuanya berjalan sesuai baik. Apabila pengecoran beton bakal dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya, maka penghentian harus disetujui oleh pengawas. Pengecoran tidak boleh dilakukan selama hujan karena air hujan yang masuk ke dalam bahan pengecoran akan mempengaruhi kualitas beton itu sendiri. Ini adalah gambar rencana kolom. Selanjutnya ada pekerjaan ring balok dan balok lesi dan balok latte. Mutu bahan yang akan diaduk sudah sesuai dengan syarat mutu. Yang instruksi kerja yang pertama, mutu bahan yang diaduk harus sesuai dengan syarat dan mutu. Perbandingan campuran sudah harus ditetapkan dengan satuan perbandingan berat atau volume yang diinginkan. Alat pengaduk dan penakar harus sudah dipersiapkan. Alat-alat angkut, bahan adukan ke tempat pengecoran juga sudah disediakan. Pembasian telah dilakukan di los pembasian dan dibawa ke lokasi pengecoran kolom untuk dilakukan perakitan dan diberi perkuatan. Backcasting dipasang dan diberi perkuatan. Sebelum pengecoran dilakukan, akan dilakukan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram backcasting sampai jenuh. Harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa permukaan pada tempat pengecoran harus bersih dari air yang tergenang dan terhindar dari kotoran. Pengecoran dilaksanakan atas persetujuan pengawas dan direksi pekerjaan. Pekerja melakukan percampuran komposisi perbandingan berat dengan menggunakan alat bantu dola. Pekerja melakukan pengisian material sesuai dengan jenis materialnya dengan jumlah banyaknya dola sesuai dengan job mix design yang telah dilakukan. Pekerja memasukkan air terlebih dahulu ke dalam concrete mixer. Selanjutnya, pekerja memasukkan semen ke dalam concrete mixer yang telah diisi dengan air. Pekerja memasukkan pasir ke dalam dola dengan banyaknya jumlah dola sesuai dengan JMD.
Selanjutnya, pekerja memasukkan pasir ke dalam dolak yang dengan banyaknya jumlah dolak sesuai dengan JMD. Selanjutnya, pekerja memasukkan pasir yang ada di dalam dolak ke dalam concrete mixer. Biarkan pasir, semen, dan air bercampur rata di dalam concrete mixer. Pekerja memasukkan kerikil dan agregat kasar ke dalam dolak dengan banyak jumlah dolak sesuai JMD. Selanjutnya, pekerja memasukkan kerikil agregat kasar dalam concrete mixer sampai bercampur dengan sempurna. Setelah tercampur rata, homogen selanjutnya beton dituang ke dalam kertas sorok untuk dibawa lokasi ke pengecoran balok. Pekerja melakukan penuangan beton ke dalam backcasting balok sampai seluruh permukaan telah terisi dengan beton. Selanjutnya, pekerja melakukan penusukan ke dalam beton dengan menggunakan alat bantu per layer agar tidak ada ruang kosong yang terjadi. Setelah selesai selanjutnya, perataan permukaan dengan menggunakan sendok, semen, atau raskam. Pengecoran dilakukan dengan sebaik mungkin dan menjamin semuanya berjalan dengan lancar. Apabila pengecoran beton dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya, maka penghentian harus disetujui oleh pengawas. Pengecoran tidak diperkenakan selama hujan, karena air hujan yang masuk ke dalam bahan pengecoran akan mempengaruhi kualitas beton itu sendiri. Berikutnya adalah gambar tipikal balok dari balok latte. Selanjutnya ada pekerjaan dinding dan plesteran. Yang pertama, pasangan batu bata setengah batu campuran, satu semen Portland dan dua pasir, dan satu semen Portland banding 4 pasir. Seluruh dinding dibuat dari pasangan batu bata setengah batu dengan adukan 1:4 terkecuali untuk pasangan bata translam 1:2 siar-siar tegak harus membentuk garis vertikal. Tebal siar bata 1,5 sampai 2 cm dengan pemasangan batu bata menggunakan benang nilon sebagai pengacu agar pasangan bata lurus dan rata. Permukaan dinding pasangan batu bata harus dibuat rapi dan rata agar memudahkan saat pekerjaan plesteran nanti. Pada area-area yang ditempatkan jendela dan pintu rangka kayu, maka akan dikosongkan dan tidak diberi pasangan batu bata. Pada area tersebut, akan dibuat beton berlok untuk pengunci rangka aluminium tersebut. Lubang seukuran dengan ukuran jendela dan pintu yang akan dipasang. Beginilah contoh gambar contoh pemasangan batu bata. Selanjutnya ada pemasangan plesteran. Sebelum plesteran dimulai, semua pipa-pipa listrik, air bersih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dinding sudah dipasang dengan baik. Plesteran yang digunakan untuk dinding luar dan dalam bangunan diplester dengan adukan 1:4. Sedangkan untuk plesteran transram atau kedap air digunakan 1:2. Plesteran harus menghasilkan permukaan dinding yang rapi, lurus, halus, rata, dan dikerjakan dengan penuh keahlian. Untuk permukaan beton di Afwerking dengan adukan 1:3, halus dan rapi dengan menghasilkan sudut tajam. Berikut ini adalah gambar contoh pelaksanaan plesteran. Selanjutnya pekerjaan acian. Untuk kerja, permukaan dinding yang akan diaci terlebih dahulu diberikan dan dibasuh atau disemprotkan dengan air. Selanjutnya permukaan dinding diletakkan acian dengan perbandingan campuran semen dan air. Setelah seluruh permukaan dilapisi dengan acian, selanjutnya permukaan dirapikan dengan menggunakan raskam dan alat bantu lainnya. Selanjutnya untuk pekerjaan dinding ubin keramik 40 kali 40 cm untuk kolom dan dinding ubin keramik 40 kali 40 cm. Urutan pekerjaannya yang pertama, permukaan dinding yang akan dipasang keramik terlebih dahulu dibersihkan dan dibasuh atau disemprotkan dengan air. Kemudian dinding dipasang dengan keramik ukuran 40 kali 40 cm. Keramik yang digunakan harus berkualitas baik, pasangan harus siku dan tidak ada cacat. Siar untuk pemasangan keramik minimal 3 mili dan diisi dengan semen warna dan pasangan dengan adukan 1:4. Siar keramik harus membentuk garis lurus. Dalam pelaksanaannya kami menggunakan alat bantu benang dan waterpass agar pasangan keramik menjadi rata dengan kemiringan tertentu agar tidak menimbulkan genangan air nantinya. Selanjutnya ada pekerjaan lantai. Yang pertama, instruksi kerja yang pertama, pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan pengecoran selop telah selesai dilaksanakan. Pekerja selanjutnya melakukan penghamparan tanah dengan tebal 10 cm pada luasan area dalam bangunan seperti yang ditunjukkan di gambar kerja dan arahan direksi pekerjaan. Tanah timbun yang digunakan adalah tanah timbun yang didatangkan dari sumber galian dari lokasi terdekat dengan pekerjaan. Dimensi tanah timbun ini sesuai dengan gambar kerja dan arahan dari direksi pekerjaan. Pekerjaan ini terus dilakukan sampai dapat dimensi yang diinginkan. Hasil dari pekerjaan ini selanjutnya dituangkan ke dalam laporan harian, mingguan, dan prognos kemajuan pekerjaan. Selanjutnya untuk pasir uruk.
pekerjaan pasir urup. Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan penimbunan tanah kembali bekas galian dan penimbunan tanah timbun yang didapatkan telah selesai dilaksanakan. Pekerja selanjutnya melakukan penghamparan pasir dengan tebal sesuai dengan gambar kerja di sepanjang lantai yang ditunjukkan di gambar kerja dan arahan dari direksi pekerjaan. Dimensi pasang pasang pasir urup sesuai gambar kerja dan arahan direksi pekerjaan. Pekerjaan ini terus dilakukan sampai dapat dimensi yang diinginkan. Hasil dari pekerjaan ini selanjutnya dituangkan ke dalam laporan harian, mingguan, dan progres kemajuan pekerjaan. Selanjutnya untuk pembuatan beton mutu, yang pertama pekerja akan mempersiapkan alat kerja dan bahan, pasang patok bow plank yang akan dilakukan sebagai patok acuan awal. Setelah selesai pemasangan patok dilanjutkan dengan pasangan benang. Pekerja melakukan persiapan percampuran material menggunakan konkrit mixer. Setelah selesai, mortar dibawa ke lokasi pengecoran sesuai dengan pengecoran. Ratakan permukaan beton dengan menggunakan sendok semen atau raskam atau alat bantu lainnya. Selanjutnya untuk lantai keramik 40 per 40, pekerjaan pengecoran rabat beton pekerjaan pengecoran rabat beton yang setelah selesai dilaksanakan. Lalu lantai dipasang keramik dengan ukuran 40 kali 40 cm. Keramik yang digunakan harus berkualitas baik, pasangan harus siku dan tidak ada cacat. Syarat untuk pemasangan keramik minimal 3 mili dan diisi dengan semen warna dan pasangan dengan adukan 1:4. Syarat keramik harus membentuk garis lurus dalam pelaksanaan menggunakan alat bantu benang waterpass. Selanjutnya untuk pemasangan bon-bon keramik, pekerjaan pemasangan keramik pekerjaan ini harus dilakukan setelah pekerjaan pemasangan keramik telah diselesaikan. Pemasangan bon-bon keramik ini dilakukan pada bagian tepi dari pemasangan keramik. Jenis bon-bon keramik yang digunakan sesuai dengan petunjuk direksi pekerjaan dan sesuai yang ditunjukkan pada gambar kerja dan spesifikasi teknis. Yang terakhir ada pekerjaan atap. Untuk pasang rangka atap dan baja ringan, untuk pekerja rangka atap dilaksanakan pelaksanaan setelah pekerjaan ring balok telah selesai dikerjakan. Seluruh kuda-kuda reng rangka atap dan skor-skornya dibuat dari baja ringan yang berkualitas baik agar tidak membahayakan konstruksi pelaksanaan. Pemasangan rangka baja ringan ini dilakukan oleh tenaga yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Pemasangan struktur rangka atap harus benar-benar kuat dan kokoh, dan dalam pemakaian bahan baja ringan ini telah mendapat garansi atau jaminan dari agen tempat pembelian. Untuk mencegah apabila terjadi kerusakan seperti roboh atau patah di kemudian hari, untuk pekerjaan list plank pada bangunan ini kami akan menggunakan list plank yang terbuat dari bahan GRC. Selanjutnya pasang penutup atap spandek, rabung, spandek, dan list plank GRC. Volume untuk pekerjaan ini yang pertama untuk pekerjaan penutup atap dan bagian-bagian dilaksanakan setelah pekerjaan rangka atap dari baja ringan telah selesai terpasang dengan kokoh dan kuat sesuai dengan konstruksi yang diinginkan. Untuk penutup rangka atap menggunakan atas pandek dengan ketebalan sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis. Untuk penutup rabung dipasang non spandek. Untuk penutup pinggir atas dengan list plank kalsibor. Dalam pemakaian atap prabung dan lok pinggir harus menggunakan keluaran produk yang sama agar terlihat keseragaman. Motif dan warna akan ditentukan sesuai oleh direksi. Kami akan mengajukan contoh sampel terlebih dahulu kepada direksi guna untuk mendapatkan persetujuan tentang motif, warna, serta produk yang akan dipakai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, segala sesuatu kesepakatan ataupun persetujuan harus dituangkan ke dalam bentuk tertulis dan ditandatangani. Hasil akhir yang diharapkan atas atap terpasang dengan rapat dan tidak bocor nantinya. Pekerjaan listplank dipasang di areal bangunan yang telah dipasang atap. Selanjutnya ada pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi. Pekerjaan jendela UPC plus aksesoris dan pekerjaan pintu UPC buka 2 tambah aksesoris. Berikutnya adalah gambar pemasangan kusen pintu. Cara pemasangan kusen pintu adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan secukupnya di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Rentakan benang berjarak separuh dari tebal kusen terhadap as bow plank untuk menentukan kedudukan kusen. Pasang angkar pada kusen secukupnya, dirikan kusen, dan tentukan tinggi kedudukan kusen pintu yaitu 2 meter dan dari tinggi bow plank. Setelah kedudukan kusen pintu sehingga berdiri tegak dengan menggunakan unting-unting, pasang skur sehingga kedudukan stabil dan kokoh. Pasang patok untuk diikat bersama dengan skur sehingga kedudukan menjadi kokoh. Cek kembali kedudukan kusen pintu apakah sudah sesuai pada tempatnya, ketinggian dan ketegakan dari kusen. Bersihkan tempat sekelilingnya. Untuk pemasangan kusen jendela, cara pemasangan adalah sebagai berikut. Siapkan alat bahan secukupnya di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
Rentakan benang-benang selebar seukuran batu bata dari ais baupleng. Pasang batas tengah batu setinggi dari dasar kusen jendela. Rentakan benang setinggi 2 meter dari baupleng. Pasang kusen jendela setinggi benang tersebut. Pasang kusen jendela sampai betul-betul tegak dengan pemotongan unting-unting. Pasang skor agar kedudukannya stabil dan kuat. Cek kembali posisi kusen jendela sampai terpasang pada keadaan yang benar. Lalu bersihkan tempat sekelilingnya. Ya, itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini untuk pembangunan madrasah Madrasah Kabupaten Nias Utara Min Balefadorutuhub ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.